Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi bersama kami berdua, ada Bro Ayung di sini. Betul. Udah pasti ya semuanya tahu, nggak usah diinin. Terima kasih kawan-kawan di rumah udah mampir channel Ngobor ya, ngobrol horor seperti biasa. Kami akan ngobrolin sesuatu yang horor-horor tentunya, dan Bro Ayung ini adalah yang menceritakan kayak gitu. Semuanya udah pada tahu, tapi ini untuk kawan-kawan barangkali ada yang baru mampir ya, sekalian ngasih tahu. Langsung aja Bro Ayung, hari ini tuh ada cerita apa sih sebenarnya? Baik, sebelumnya tanya Pak kawan-kawan dulu, Vi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada Mas Biru di sana, ada aku di sini, dan kita dalam acara ngobor ya, Pi. Yang akan menyampaikan cerita-cerita misteri atau horor-horor. Semoga mencekam ya, Pi. Amin. Dan bisa menghibur tentu. Pasti ya. Aku mau nyetel muka dikit biar agak horor, Pi. Oh iya. Gue nggak bercandain ya, nggak usah ya. Enggak, Oke, siap. gak tahu deh. Nanti. Dulu mau cerita aja. Oh, aku Jangan mulai banyak boleh ya? bercanda. Oh iya, jangan bercanda. Aku lupa. Baik. Ini adalah kisah masa lalu, Pi. Namanya kisah itu masa lalu. Nggak ada masa depan. Masa depan itu rencana. Iya. Jangan bercanda. Oh iya benar. Oh iya. Iya, lupa. Jadi masa kecil adalah masa yang paling indah Kata siapa? menurutku, dan mungkin menurut teman-teman di sana juga. Itu karena masa lalu yang sekarang itu nggak indah. Jadi masa kecil Kedua, nggak boleh bercanda Bro Ayung. iya. Lupa. Kenapa ini kok kita bercanda terus? Jadi di tahun itu kan aku pernah banyak menceritakan sesuatu, ya cerita-cerita mistik di masa kecilku ya, baik yang berkaitan dengan diriku sendiri ataupun lingkungan atau kawan-kawan yang lain. Roni dan kawan-kawan. Ini masih tentang Roni dan kawan-kawan. Iya, udah nebak ya. Sakti kan? Sakti, kenapa? Kamu langsung ke sana kan, ke masa lalu. Jadi apa ya, di waktu itu kan landscape Tegal khususnya bagian tengah sini itu masih banyak tebu-tebu dulu, Pi. Iya, sawah-sawah tebu. Sawah-sawah tebu. Sekarang beberapa udah perumahan ya. Betul, dan musim tebu panen adalah sesuatu buat kami, sesuatu banget dan sangat ditunggu begitu ya. Jadi kami sama kita yang di sini juga nungguin truknya gitu. Oh, nungguin biasanya selorotin gitu. Berarti kalau jenengan di sini lebih cerdas, ya kan? Nggak usah capek-capek ke sawah gitu ya. Kita tinggal ngelorotin. Lorotin panjang-panjang gitu. Biasanya yang mau diangkut ke pabrik gula memang ditaruh di truk-truk besar. Nanti kalian yang narikin dari belakang begitu. Ini di kecamatan situ kan lampu merah, kan berhenti, set. Situ langsung. Kenapa nggak terpikir kayak gitu? Ya iyalah, beda lah. Kita sana lebih terbelakang mungkin ya. Faktor geografis itu mempengaruhi Bro Ayung. Jadi kami mempersiapkan armada khusus untuk mencari tebu tersebut. Di usaha kami itu ya 8 tahun, 9 tahun. Ada juga kakak-kakak kami, kakak saya begitu ya. 12, 15, bahkan ada yang lebih dewasa lagi. Itu mempersiapkan armada. Ya armadanya sepeda, Bi. Tapi sedianya nanti kalau yang memang nggak mau direcokin sama adiknya atau ponakan, maunya sendiri. Sepedanya dikasih palangan itu di boncengannya. Seginilah. Buat nanti tinggi ke tebu, set, enak. Buat lari juga enak. Kenapa lari? Karena pasti dikejar mandor gitu ya. Iya. Jadi kita itu nyari tapi kenakalan anak-anak. Tetap kalau nggak nyuri nggak enak kayak gitu. Karena sebenarnya mandornya juga cuma nakut-nakutin pura-puraan, doang. tapi perasaan serem banget dulu. Dan umumnya mandor itu lebih serem dari pekerja yang nebang-nebangin. Iya, ya nebangin bodo amat gitu kan. Iya, kadang malah nawarin kayak gawak-gawak kayak gitu kan. Tapi kalau mandor udah udut, kadang-kadang pakai pipa yang gede yang pas pusuk kumisnya begitu kan, goloknya di sini. Gitu kan, Bi. Kadang-kadang yang itu yang bikin sininya kayak copot, jantungnya copot. Aku yang kecil sendiri kan waktu itu, mas aja mana jangan kesana-sana. Lu kalau nggak kesana nyari tebunya gimana? Itu dari rumah berangkat itu berapa sepeda? Kadang-kadang 11, 12 sepeda. Yang boncengan paling 1-2. Ternyata termasuk kakakku yang nggak pengen direcokin. Akhirnya aku boncengnya ke tetangga, Bi, yang lebih eman lah begitu. Dia pengennya nanti sedianya nyari tebu yang gede-gede, yang wulung-wulung banget, kan manis banget. Nanti sampai pongkornya diambil, kalau dibalik jadinya tongkat, tongkatnya malampir itu kan yang ada sungut-sungutnya itu. Ada bonggolannya gitu ya. Nanti kalau udah dari sana dapat,
kita di rumah itu disiangin, dipotek-potek keret-keret begitu buat sangu main. Nah ini pegangannya tongkat, kan sakti banget ceritanya begitu. Mainnya gundu tetap atau apa aja. Tapi tongkatnya nancep situ. Tongkatnya nancep ini. Ayo mainan kelereng atau seperti itu. Ya aku jarang dapat, paling bisa minta dikasih yang jelek-jelek. Nah ini saat itu yang ditakutin tentu tadi mandor ya, karena mandor sebenarnya nggak pengen anak-anak recokin, tapi seolah-olah dia mau golok siapa aja yang nyuri. Otomatis kita kalau tuh larinya bus itu kan tajam yang potongan-potongan tubuh ya, sampai melecah, sampai sininya pada tegores apa itu lari cek. Tapi ternyata di situ seninya yang lebih medeni itu, yang lebih menakutkan bukan cuma mandor tebu, tapi truk buat kami. Jadi dengan pernah ada isu bedogan nggak di tahun dulu? Bedogan itu yang suka nyulik anak-anak gitu, katanya nanti palanya dipotong buat ganjil jembatan. Betul, gitu. itu mengerikan sekali. Dan kalau di sini bedogan itu packagingnya seperti apa, Bi? Kalau di kita wujudnya itu kepalanya botak, laki-laki kepala botak, bawa karung, bawa celurit. Bawa celurit, kayak orang mau ngarit begitu. Iya, itu sebenarnya identik dengan image-nya orang ngarit. Cuman ada spesifikasinya, spesialisasi sesuatu yang spesial di sana. Kepalanya itu botak katanya, paling kayak gitu. rambutnya sedikit lah di sini botak. Dan sialnya dulu di sini tuh ada tukang ngarit kayak gitu. Jadi kalau ngeliat dia itu, ada bedogan katanya kayak gitu. Padahal orangnya nggak tahu apa-apa. Gitu. Bedogan itu momok turun temurun dari anak-anak dari generasi sebelumnya terus sampai ke generasiku waktu itu. Tapi ada penstiliran sedikit. Jadi kalau di tempatku itu bedogan itu selalu di dalam truk. Ada namanya image-nya truk berarti ya. Terpencil, namanya Tumaritis itu jarang sekali ada truk masuk, Bi. Paling banter itu Kol L300 yang belakangnya kotak itu mengangkut bawang. Kalau truk itu jarang banget. Udah palanya truk itu di jalan tengah pusat desa itu, anak-anak mau lagi mancing, lagi matrosa, lagi apa pasti lari bedogan itu sebisa-bisanya nyampe rumah itu nggak mau sekolah lagi, nggak mau main lagi saking takutnya. Jadi waktu itu ini ya, kami, Roni, teman-teman banyak sekali lah, aku nggak bisa sebutin namanya satu itu lagi nyari tebu dan kayaknya tebu kalau dulu kan terawat ya, kalau sekarang lebih nggak inilah. Dulu tebu kalau mau dipanen dibakar dulu kan? Dibakar dulu, banyak dibakar dulu. Ya, makanya dulu ingat pas ngambil gini itu suka hitam cemong-cemong gitu. Jadi udah cemong semua, padam baret ininya, daunnya kan tajam, terus gatel juga. Tapi ya seru. Ya namanya anak sekarang main kalau lama mereka bawa ini ya termos air buat minum. Kalau dulu nggak ada kayak gitu. Ya kalau dari alam ada air ya minum, kalau enggak ya kan malah. Nah itu nyampe sana ternyata udah dipotong separuh dan bukan dari desa kami tok, tapi dari desa manapun memang banyak anak-anak yang nyari. Kita persaingan ketat lah di sana. Ya aku yang kecil-kecil dapatnya yang udah diinjek-injek itu yang melantong, jelek-jelek banget lah. Nah aus ya makanin di situ. Jadi pakai pisaunya itu bikin yang digeletakin di rel, Levi. Iya, yang lindesin gitu ya. Paku yang gede dilindesin di rel itu nanti buat pisau tebu yang canggih banget gitu kan, keren. Itu dikupas di sana sambil nungguin mandornya lengah apa enggak, lorot lagi, woi lari lagi seperti itu. Ternyata ada yang lebih mencekam dari itu. Ketika kami keluar dikejar-kejar oleh mandor tersebut, pontang-panting wis, aku aja itu naiknya bukan di tadi pasanganku, bukan ke masku juga, tapi asal siapa yang paling depan. Aku lebih bebas karena nggak bawa sepeda sih ya. Kita naik semua di belakang tuh ada yang dituntun lari, soalnya bukan aspal kan, jalan ini itu bukan aspal. Kalau dinaikin tambah lama, belum bawa tebu, ada yang tebunya nggak dibawa karena saking takutnya dikejar-kejar mandor. Memang ngejar tapi buat nakutin doang gitu. Iya, terus kan nggak kelihatan ya tutupan tebu yang lain. Dipikir kami itu bakal ngejar sampai rumah. Akhirnya kan lari, sebisa-bisanya lari ke sana. Pas lagi keluar kita arah balik, berarti ngulon. Di sana itu ada bedogan, Bi. Dari kejauhan nampak ada bedogan. Truk gitu ya, truk ya. Di sini kan bedogan tadi orang yang botak pakai karung. Di tempatku bedogan itu truk, berarti dari kejauhan jauh di sana ya tebu begitu. Wayangnya sore ya agak beduk ke sana geser jam 2-an lah. Itu udah truk dari sana udah mendekat, itu udah lari ke sana kenceng banget nyok sepeda sebisa-bisanya. Mas bedogan aku yang lihat duluan, jadi naiknya di glogor depan sambil makanin tebu. Mas bedogan langsung ngerem jadinya dia bedogan ngomong doi yang di belakang. Jadi mereka langsung berhenti
di sana dikejar, Prangasani dikejar gitu, di depan ada bedogan, nanti kita dipegang, walaupun apalagi anak-anak banyak, pasti dimasukin truk semua muat, dipotongin kepalanya buat ganjil jembatan. Wah, udah kencing-kencing waktu itu, lagi-lagi masih celana SD kan, Bi. Akhirnya balik, jangan lewat sini, balik arah. Itunya mandornya yang belum ketahuan ngejar, balik arah lagi ke arah sini, timur, ke arah timur, jalan yang ke sini sih ya, ke arah Singkil. Ada bedogan lagi dari arah sana, ada truk lagi. Jadi kami udah bener-bener, aku akhirnya dikelilingi bedogan, berarti dari sini bedogan, di sini bedogan, di sini mungkin mandor akan ngejar. Kami berhenti, nggak bisa berpikir apapun. Aku diturunin, nangis di situ, kejar pokoknya, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang lain lebih cerdas, ada yang turun ke sawah, masuk ke dalam debu sana, pedonya diumpet-umpetin. Aku ya bisanya nangis di situ. Lama, ini bedugannya nyampe, wis mati, aku pasti mati. Bisa cuma ngomong, mbah, kayak gitu doang bisanya, Bi. Itu ada yang nemenin yang sama-sama kecil, yang lain udah hilang semua, Bi. Itu ada temen cuman yang dipegang tebu, yang udah aku pasang. Jadi sambil nangis masih, awas kres, kayak gitu. Nah, udah, kok jadi bercanda ya, Bi? Nggak apa-apa ya. Ini bedugannya nyampe dekatnya kami, ternyata itu truk bawa itu, Bi. Truk bawa tebu. Kok nggak ada bawa bocah kecil, adanya tebu. Aku sama kawanku, Din, truknya nggak bawa tebu, Din. Orang digorok ya, Yung. Orang digorok, nggak ada yang turun. Iya ya, pas dari sini simpangan, ini bawa tebu lagi, Bi. Jadi kayak gini loh, kesini ke pabrik mana, ini ke Pangkal, mungkin satunya jadi barangnya. Kok bukan bedogan? Tapi kita ada pembelaan, bedogan berarti yang bukan kayak gitu, truk yang kosong. Oh iya ya, ini mandor di belakang nggak ngeliat, nggak nyari kita ke sini. Itu ada orang melas. Kenapa pada nangis di situ? Teman-temannya mana? Ibu-ibu tua udah kabur semua, mau diambil bedogan. Yuk kok digituin, bukannya di tenang-tenang. Yuk ada bedogan, balik, mana balik? Baliknya kita kan jauh banget anak kecil ya. Akhirnya kita jalan ke sana itu, nyampe Gemalar sana udah agak sore, udah jam 3-an. Itu dicariin sama orang tua kami. Jadi ada yang pakai dulu motor apa ya, Honda 75, Yamaha 75 mungkin. Orang tuanya temanku, kita diboncengin pulang. Ternyata teman-teman itu udah pada pulang semua, Bi. Di sana lagi enak-enakan. Saya nggak ada yang tanggung jawab, pesta. Terus bangga-banggaan itu yang cepat kayak tongkat bagus banget. Guys pada balik, kan sialan, Bi, ngomongnya nggak ada tanggung jawabnya sama yang kecil, termasuk abangku sendiri. Tapi pada saat kita gabung, anak kecil dulu lebih gampang memaafkan loh, langsung gabung, kasih tebu aja udah kasih tebu datang. Jadi ya, aku yang marah-marah dikasih tongkat yang tebu yang bagus, isklalen kabeh, lupa segalanya. Tapi itu kok banyak orang tua pada ngumpul, kenapa aku nanyain? Mungkin kemarin aku lebih jelas ceritanya kalau dulu masih kecil. Jadi ada teman, memang salah satu itu memang hilang satu, di antara rombongan. Di antara rombongan berarti pas waktu itu mungkin 13 anak. Pantesan telulas sih ada yang ngomong kayak gitu orang tua. Ya kulinya mbahku dulu. Terus ngomong salah satunya ada yang hilang. Ya sebut saja namanya Imron. Imron itu hilang. Imron, bener tadi ikut sama nyari tebu sama kalian enggak? Iya, mereka menyatakan ada ikut. Itu bonceng Imron seumuranku, bonceng sama tadi si Roni tadi. Lah, orang tadi ada bedogan, dia turun, gigoro gue, bocah-bocah gue. Sama aku, sama tadi temanku sih, siapa namanya ya? Yang kecil lupa tadi ya. Terus malah aku yang dicecer, Imron mana, nggak tahu. Aku cuman berdua doang, Bi. Itu nyampe sore, mereka pada rame dan orang-orang tua, terus orang-orang pemuda dewasa lah ya pada nyari, tetap aja Imron nggak ketemu, Bi. Berarti nyampe malam, terus akhirnya mereka, menurut pendapat anak kecil ini pasti bedogan yang ngambil, nggak mungkin dihajar. Kalau misalnya orang tua ngomong kalau mandor paling banter itu dikepret, dipukul lagi gitu, nggak bakal. Emang iya, Bi, kadang-kadang yang nakal dihajar begitu ya. Dulu kan masih barbar. Tapi kalau diambil bedogan kayaknya nggak mungkin. Tapi anak kecil pendapatnya pasti diambil bedogan. Ada truk lain apa enggak? Ada yang ngomong kayak gitu, teman-teman. Kayaknya anak tapi parkir, wis mesti digawa bedogan kayak gitu, Bi. Malam itu kami anak-anak lelah, nggak ngerti apa-apa lah, pokoknya tetap khawatir Imron kemana. Berarti Imron udah digorok, parah nemen, mesti sakit banget. Terus nanti buat ganjil jembatan diuwuri kayak semen, wah cilaka, Imron wis mati. Pendapat kami seperti itu. Ternyata
hari berganti ya, malam berganti, paginya kami setelah sekolah nggak mikirin Imron, Bi. Udah lupa ya. Lupa. Siangnya lagi ketemu sama teman-teman Pulang Imron, sekolah. iya belum ada lagi, dan kita penasaran Imron kemana. Nah itu tetap aja Imron nggak ketemu sampai berapa hari, dan akhirnya malam-malam kok sering rame orang bawa kayak bangsanya tampian, bawa alat-alat buat masak. Itu alibinya berganti, jadi dibawa kelong, dibawa kelong wewek begitu ya. Dan Wewek gombel ya, wewek kalau gombel bahasa umumnya. itu katanya si salah satu warga ada yang lihat Imron. Jadi kita scene-nya berganti aja ya. Di waktu itu, waktu kita nyari, Sorry, sebelumnya di sekolah itu sempat ada, kalian satu sekolah nggak sama satu Imron? sekolah semua. Itu nggak ada obrolan sama sekali? Nggak ada, nggak peduli. Bi. Nggak peduli, cuman Main. pas giliran pulangnya, Iya, nah itu. ketemu suasana, ketemu settingan, inget lagi. Bi. Kalau sekolah ya main apa aja, anak kecil begitu. Kalau sekarang lebih ini kali ya, lebih cerdas. Dulu enggak kayak gitulah, main di sekolahan biasa aja. Pas nyampe rumah, nah itu tadi kembali lagi ya. Di saat kita nyari tebu itu, ternyata ada 2 orang bapak-bapak. Mereka itu habis nguli lah, bawa pacul. Itu waya-waya beduk itu kan biasanya liren. Berhenti, memang udah selesai. Mecul itu namanya gempur. Yang mau lahan buat bawang, mereka lewatin pintu air, air. Mungkin pernah diceritain dulu. Biasanya pintu kayu gitu ya, pintu besi gitu. Ini pintu besi. air, Iya, berarti masih pintunya buatan. dari air gitu ya. Oh, pintu air, pintu kayu, pintu udara ya, Bi. Nah iya kan, Bercanda ya, Bi. adanya Oke. itu. Ya udah dan Iya, mereka ke sana, mereka pulang lewatin itu karena memang biasanya kan kalau ada kerjaan tambahan mereka harus nyampe jam 2. Nanti dibagi orang berapa, duitnya dapat banyak. Itu pulang beduk-beduk. Itu ya sebut saja namanya Sakim sama Nuridin lah begitu. Mereka itu pulang kalau udah ngelih banget, katanya udah lapar banget, lewatin tadi, Bi. Nah, tadi apa? tadi pintu air. Pintu air itu memang ya kali 1 nanti dicabang jadi 2 aliran, nanti dibagi ke sawah-sawah. Tapi di samping pintu air itu ada retel L beginilah rata-rata. Itu pintunya nggak ada engselnya ya? Nggak ada, Bi. Karena dia begini, Makanya makanya gini. berat tuh ya. Iya. Akhirnya sering buat mainan anak-anak dikunci, Bi, dipakai ini. Karena bobol sih akhirnya kan jadi aduh. Nah ini mereka ngelewatin rungsep itu pohon-pohonan gede. Salah satu itu Sakim itu melihat kayak ada sesuatu yang berkelebat di rimbun-rimbunan, katanya begitu. Din, apa Din? Apa sih, Kim? Rimbunan kebun atau Rimbunan kebun di belakangnya. Apa sih, Kim? Embu Dinan, tahu Din ada yang masuk ke dalam situ. Di bawah apa lenggarangan apa-apa. Lenggarangan biasanya nyuriin ayam, anak ayam atau apa ya. Lenggarangan itu musang ya? Musang yang coklat. Bukan di bawah, di atas katanya. Oh, kendo mungkin, kendo. Kendo itu apa? Kendo itu yang kelelawar yang gede. Oh iya. Biasanya warnanya kayak coklat merah begitu ya. Apa sih namanya ya? Itu kan bisa gede banget. Iya, itu yang makan buah itu. Kayak kendo, Kim. Kayak kendo. Coba lihat, katanya. Akhirnya, paculnya dolongan nih, paculnya taruh di sini aja, diumpetin di pinggirnya itu ya kan, pintu air tadi. Mereka masuk, siapa tahu kendo. Kalau ada misalnya kendo itu tadi kan, ya nama orang dulu. Nanti tidurnya di mana, mandeknya di mana, mau ambil jerat. Nanti bisa digoreng. Biasanya apa di pohon buat- randu gitu ya. Iya. Pohon Itu randu. kalau kendo dhuwur, kalau kendo itu bakalan di atas. Ya ora apa-apa, yang penting kita tahu ininya, yang penting tahu terakhir dia mencelok di mana. Mereka ngikutin itu, ternyata ada suara nangis, Bi. Nangis bocah kecil. Lu tadi ngana bocah nangis cilik siapa ya? Nggak tahu. Tuh ya bukan, ini mereka mulai merindingnya itu pas beduk banget, mau beduk banget itu, Bi. Mau beduk banget, mereka udah selesai di situ. Itu ngelihatnya bukan kayak itu kan, kalau kendo kelelawar itu tetap nggak terlalu cepat ya. Terus Dan lagian kalau siang juga jarang gitu Nggak kan. aktif, Biasanya nggak terlalu malam aktif, gitu. iya. Sore. itu mirip kayak gitu, tapinya apa ya, pergerakannya itu terlalu cepat dari pindah satu pohon ke pohon lain. Terlalu cepat, dan di situ gelap karena tinggi-tinggi banget pohonnya. Itu cuman serapat kayak gitu, Bi. Tapi yang kedengeran cuma bocah nangis, serapat pindah terus. Kayak yang bawa itu sesuatu itu tahu kalau mereka lagi ngeliatin. Kim, aja melu-melu lah, Kim, katanya. Kim, jangan ikut-ikutan. Din, bukan bocah dewek, bukan anaknya dewek. Siapa tahu itu anak kita yang dibawa. Kok ngomong anaknya kita, berarti kayak kolong wewe. Lah wewe medini ini kayak gitu. Itu takutnya kolong wewe gombel yang bawa kayak gitu. Jangan ngomong sembarangan, ini beduk-beduk loh. Jam 11 lebih beduk kan. Akhirnya
tetap baik, goleti. Itu mereka ubek-ubek itu. Cuman berarti kelihatannya 2 kali, Bi. Pertama yang lagi di dekatnya jalan tadi, seret. Yang keduanya di dalam itu, pias, suara anak tangisan. Yang di situ ya. Kayaknya cuman di Ngobor ya, kayak gini ada acara Pindah-pindah. break sebentar kayak gini, sesuka kita gitu ya. Pantas, nggak apa-apa ya. Nggak bisa, Nggak bisa. gitu ayo. Kirain. Nah itu tadinya mau nggak bercanda loh sebenarnya. Ya wes nggak apa-apa. Nah itu mereka akhirnya kalah pusing, udah kalah sama lapar. Akhirnya nyerah, Bi, nyari di situ. Siapa tahu itu Sempat dicariin di kebun dicariin itu. kebun itu luas. Kalau Sakim sama Nuridin tadi. iya sekarang rumah banyak, Bi, tapi kebun itu masih ada. Situ pernah ke sana. Isi yang sebelah mana sih? Yang kita pernah lapak horor live dulu. Itu ada pintu air kecil itu, tikungan, Bi, di situ lokasinya. Lapak horor live. Oh, yang di sawah. Yang di sawah, yang malam-malam itu ada bis-bisan, pintu air itu Iya, tahu. Nah, di situ. Oh, di situ, iya. Sekarang kan rumah kelihatan dari jalan itu banyak rumah, dulu nggak ada sana. Itu tapi di tengah ada kayak apa ya, pohon yang memang di atasnya itu mangga-mangga, jadi bersih di bawahnya. Itu buat main anak-anak gitu. Jadi mereka itu padahal nyari, tapi konsentrasinya lebih di situ, muter-muter kayak lapangan kecil gitu loh. Di mau bedug lah, udah kemerangsang mau bedug. Kayak gue nggak mau, itu terlalu rungsep, terlalu rimbun. Takutnya mereka ular, binatang gitu ya. Takut ada ular, keinjak ular atau apa, kobra apa, ular dumung lah ngomongnya. Itu akhirnya, nah itu yang bawa apa ya? Pasti aku yakin kayak gombel yang kalong bawa, wewe gitu. Kalong wewe. Istilah nyebutnya orang kita kan kalong Kalong wewe. wewe, iya. Masa sih awan-awan? Nah emang kamu tahu itu bawanya malam atau siang hari? Ya nggak tahu. Yang itu yang dulu dibawa pernah ada di kisah yang apa namanya Agustus saja kan pulangnya siang ya. Iya, jangan-jangan kayak akhirnya gini aja, daripada kita nyariin nggak ketemu, kita juga bukan siapa-siapa. Berantem kan wani, katanya, misalnya gelut kamu berani. Ya udahlah, makhluk asing, setan masa aku wani, aku nggak tahu kayak gitu, katanya. Balik. Mereka balik, ternyata di rumah itu anak-anak kan kami lagi pada ribut. Masalah tadi ya, Imron ya. Dan akhirnya tadi orang-orang itu lebih cenderung alibi yang ke wewe gombel itu yang lebih tepat. Karena pedogan itu menurut orang tua akhirnya dibocorin itu nggak ada. Ya. Itu cuma buat nakut-nakutin. Tapi tetap mindset itu udah masuk ke kita. Alah, orang tua ngomong apa itu pasti dibawa, dikorok sama ini, sama pedogan tadi. Akhirnya kita itu ngintip-ngintip. Orang tua kalau malam pada ngumpul, itu nyariin si Imron, nyari Imron. Dan memang kita orang dulu kan anak-anak nggak tidur sore. Walaupun di rumah itu sebisanya ngapain, kayak bikin gelatik, disisik-sisikin, kadang-kadang buat bikin mobil yang dari kayu, ada aja yang dikerjain. Nanti buat nanti sore main iya, gitu kan. Buat, kalau nggak dari pagi, habis sekolah kayak gitu kan. Jadi kedengeran, Ron, tang, Imron, balik bro, dia gituin, nabu-nabuin gitu. Wah, jangan-jangan Imron bener-bener dibawa sama kelong. Kita ngomongnya kayak gitu. Itu akhirnya paginya ngobrol ketemu sama teman-teman. Ini, Bi, Imron digawa kelong ternyata, bukan dibawa bedogan. Iya ya, ngerewangi yuk. Akhirnya beberapa teman termasuk si Roni tadi, kita bersekutu loh, berapa orang yang memang deket banget nyariin di siang hari, Bi. Dan siang hari kan orang tua itu nggak ada yang nyari karena mereka pada kerja di sawah. Kita ke tempat titik yang katanya orang tua di situ yang buat main kita loh, tapi bukan desa lain, bukan desa kita loh. Kita ke sana, ternyata isu itu udah sampai desa sebelah. Jadi nggak ada orang main, anak main di situ nggak ada. Yang kerennya lagi, kita kan pulang anak kecil jam 10-an, tengah 10. Di situnya di titik jam yang sama kayak yang kemarin. Itu kita itu bagi atau 5 orang. Aku termasuk paling kecil itu sama Roni biar dapat perlindungan penuh begitu kan. Nah ternyata di sana nyariin itu kita nggak ngeliat apa-apa dan nggak berani masuk ke rimbun-rimbunan tadi. Cuman yang lemper yang lega itu ya, tanah yang lega. Tapi memang dengar suara tangisannya itu, Bi. Suara dengar tangisannya si Imron tadi. Tapi kadang dengar, kadang enggak kayak gitu. Cuman satu teman yang memang lagi meriang katanya, lagi meriang banget. Tadinya nggak boleh ikut, tapi maksa. Dia kan dekat sama Imron begitu, masih sepupu lah kayak gitu. Saudaraan, dia nyariin, wow, beli meler apa pilek lah, meriang banget, badannya aja panas. Itu mandek.
satu ruangan lah teriak-teriak sama yang gue Imron kayak gitu. Itu Imron nunjuk ke satu pohon gede kayak randu begitu tapi tengahnya growong. Itu Imron itu bocah Imron mana ngumpul di Imron mana Imron gue Imron. Jadi dia ngeliatnya setelah kesinian ya kita udah pada nangkap ngerti bahasanya dia itu ngomong bahwa Imron itu ada di bolongan itu, bolongan randu tadi. Cuman yang lain nggak ngelihat. Cuman yang lain nggak ngeliat mana itu Imron, nyampe diraba-raba itunya bi. Aku yang nggak berani tentu, cuman ngeliatin itu aja ngumpet-ngumpet. Cuma yang hebat di situ berani gitu. Yang gede-gede berani. Cekel gen katanya itu. Gue Imron endi? Awake panas nih ngigo katanya. Ada yang ngerti kayak gitu bi. Itu Imron. Iya itu didikoakan begitu. Sama siapa? Sama susu katanya begitu bi. Angel maning ini aslinya ngomongnya begitu ya bi, nggak saru ya. Sama susu kan angel banget. Dewemen katanya. Apanya? Nenen susu dewemen bi, susu dewemen. Jadi katanya susunya dewemen tapi dia nangis sambil nangis. Mau centilem jangan lihat ke sini. Ngomong sama siapa kamu? Ditanya nyamang gede. Ibu-ibu yang bawa, yang neneknya panjang bi, yang susunya kayak gitu. Itu katanya pas udah berapa kesananya lah udah gede berapa bulan mendingan dia bisa ngomong ya orang udah namanya udah gede ya nggak kayak kemarin gitu. Kamu lagi tahun itu gitu kan lihat Imron lagi ini sebenarnya lihatnya apa sih kayak gitu. Itu polotnya bolak-balik gitu aja wis nggak apa-apa ya Pi. Tapi yang lihatnya itu rainya mukanya itu rusak Pi. Mukanya rusak nggak jelek banget lah. Serem lah ya. Serem banyak kayak darah-darah batung kayak gitu. Tapi warnanya agak kelabu-kelabu begitu. Mirip kayak ini kalong wewe itu kayak apa namanya kelelawar itu kan hitam-hitam kelabu. Mirip kayak gitu cuman agak kayak banyak kayak bisul-bisul gitu katanya. Terus ininya panjang banget kan. Itu lagi dipegangin dilus-lus kepalanya, Bi. Itu lagi dilus kepalanya, tapi namanya Imron. Di situ kayaknya nyaman-nyaman banget, Bi, katanya. Imronnya malah ngeledekin kok. Imronnya malah ngeledekin kita-kita. Yang itu yang suara nangis itu bukan suaranya Imron. Bukan suaranya Imron, ada anak lain, Bi. Jadi ada anak lain di dalamnya, tapi suaranya mirip kayak Imron ya sekilas. Anak kecil sih ya. Iya, suara anak kecil nangis kayak gitu. Kalau Imron itu anak di tempat kami yang paling bader banget, badung banget, Bi. Jadi dia itu nggak nurut sama orang tua, sering katanya ngomong itu bandel ya. Kalau misalnya suruh pulang, nanti jam segini pulang, dia main lagi terus kayak gitu. Terus anak-anak misalnya mainan apa sering di-run, sering diambil. Iya, nakal gitu ya. Nakal kayak gitu. Sebenarnya kita nggak terlalu seneng, tapi kehilangan satu yang nggak enak. Jadi kayak gitu. Akhirnya kita ngelihat kayak gitu ya si siapa namanya tadi nangis, bocah kecil tadi nangis, badannya hampir panas, tapi nunjuk itu ada di pohon tadi. Lah itu makhluknya di mana? Makhluknya di atas, tapi tahu-tahu nanti di bawah, di atas di bawah, tapi pindahnya nggak tahu. Tahu kadang-kadang dilus-lus terus di atas lagi, kayak posisinya kayak gitu, betrayer gitu lah seperti itu. Apa ya, Bi? Kelelawar seperti itulah posisinya. Akhirnya teman-teman sepakat karena memang ini nggak ngelihat sama sekali, cuman katanya bocah meriang ini digendong lah sama si Roni pulang, dilaporin ke orang tuanya Imron, laporin bahwa wah bocah ngelihat si Udina atau siapa Imam ngelihat si Imron nang di ya Allah nyampe nangis begitu orang tuanya. Tetangga kan nggak ada tontonan, dia langsung kayak gitu kan, langsung ngumpul semua. Imron ada di pintu air sana, ya kan Sakim lagi nggak kerja, ya gue nang kono persis itu di situ nang di Mam karena sambil nangis. Ya ada sama siapa? Nenen katanya begitu doang bisa ngomongin nenen sambil nangis. Itu dipeluk-peluk sama orang tuanya sendiri kan. Lagi ngapain? Makan jajan Bi katanya Bi. Lagi makan jajan kayaknya nggak ngurusin kita ya gitu loh. Akhirnya pas di kebun tadi yang orang-orang anak-anak situ pada main di sana, anak seberang desa lain, iya di situ. Akhirnya mereka berduin-duin ke sana Bi, mendapat laporan si Imam dan kawan-kawanku kan, ya nggak ada apa-apa, nggak ada yang lihat Bi, nggak ada apa-apa di situ. Tapi akhirnya kan mereka balik lagi ngumpul, baru nyadar, oh iya kita lah kasih weru matanya. Imam nggak lihat Bi, kayak pencela loh, ditanyain ke situ, dibawa ke situ lagi, dia nangis nggak mau, tapi dipaksa, digendong kasih jajan dulu Bi. Dimam laka nyebelin Bi, katanya nggak ada. Dia kan di gerowokan ini, aku jadi yang gede-gede kayak di fitnah Bi, ya kan.
Imam tadi ngomong di situ pas ditunjuk, Mam ini Mam langka apa lupa karena jajan apa gimana, Mam jajan direbut nangis Bi. Di situ ada lagi langka Bi, nggak ada katanya. Asem isin menurut pas pada saat itu Roni dan kawan aku yang kecil aja ikut malu. Jalan si Imam ngomongnya nggak ada, tapi tetap itu suara itu nyampe ke apa namanya warga yang lain dan tetap diacarin dan fokusnya di situ. Malamnya dicariin di situ dan ternyata memang ketemu ada di situ. Jadi ada yang bisa buka tabirnya, bisa ngeliat lah, tapi perwakilan 1-2 warga sama orang tuanya emang di situ dan nggak peduli sama orang tuanya katanya. Lagi mangan enak. Jajan, jalabi apa, tapi aslinya kelihatannya ya itu cacing, apa semacam itu, persis kayak cerita-cerita orang dulu. Jadi menurut komunikasinya, aku kan hanya bisa mendengarkan ya. Kecil itu pun bener apa enggak namanya pendengaran anak kecil. Yang penting bocah itu pulang, tapi ya sayang, ini kalau pulang nanti badut lagi jelek kayak gitu loh. Tapi katanya ditanyain si makhluknya, emang iya aku yang ngambil, dan yang aku ambil itu anak badar semua khusus. Nggak, anak baik gak bakalan aku ambil. Emang kamu ada kisah apa kayak gitu dulu-dulunya? Menurut orang tua memang benar dulu di zaman-zaman dulunya ada manusia lah seperti itu, anaknya saking parah banget, badarnya parah banget, sering kalau sekarang KDRT sampai meninggal. Tapi dianya tetap aja apa yang namanya sayang gitu loh, menyesali perbuatannya dan mengakhiri kehidupannya. Jadi kayak sosok sesuatu lah dalamnya dia itu ada kebencian, terus rasa sakit yang tertinggal begitu, diakumulasi, disinergikan sama bangsa kayak gitu. Jadinya itu katanya. Itu menurut keterangan Ustadz itu waktu itu. Dan dia itu ngambilnya cuman anak-anak yang bader-bader. Awalnya kan waktu itu anak orang tua kan jadi berarti kalau yang hilang orang itu pelakunya bukan dia, tapi makhluk yang lain begitu. Tapi untuk yang ini itu ngambilnya yang bader-bader tok. Itu katanya seperti itu, Bi. Dan kami tetap aja saat itu Imron bisa pulang, gabung main lagi, kita nyari tebu lagi. Walaupun tetap bedukan itu tetap ada, bersemayam di hati kami bahwa itu bedukan tetap ada. Pokoknya harus waspada gitu. Harus waspada. Ada truk kita menghindar. Aku ngomong, "Mi, truk nggawane tebu," nggak ada yang percaya. Cuman anak kecil sih yang ngomong berdua. Tetap itu harus bawa. Nah, itu prosesi ngambilnya itu gimana waktu itu, Bro Ayung? Lo nggak tahu ya? Soalnya nggak datang ya waktu itu ya. Karena orang tua semua ya. Orang tua semua nggak tahu. Tapi intinya cuman ketemu gitu doang. Tapi ya itu, Bi, kita itu senang ketika Imron main lagi. Imron baik, Bi. Jadi lebih bukan baik sih, pengang-pengang gitu loh. Kayak orang oneng begitu. Jadi kita ngiranya Imron udah sembuh, udah nggak nakal lagi. Tapi cuma 2 minggu, Bi. 2 minggu nakal lagi. Umat lagi gitu. Umat lagi. Okay. Jadi masih ke bawah suasana sana mungkin. Iya. Ngomongnya juga susah. Karena mer kayak gitu. Ada yang berubah gitu. Berubah kayak gitu. Itu aja sih, Bi, ceritanya. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bro Ayung, sebuah cerita tentang makhluk yang mungkin udah cukup jarang ditemui sekarang ya, terutama di daerah perkotaan itu udah jarang. Kalau di daerah kampung mungkin masih ada. Masih banyak cerita-cerita seperti itu, maksudnya tuh kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Semoga kita bisa ngambil sesuatu yang positif ya, Bro Ayung ya. Ya, cerita yang cukup menarik, masa lalu, nyari tebu. Mungkin kawan-kawan di rumah juga pernah mengalami hal itu ya. Kalau di sini sih cuman kebagian gini doang. Tapi ada sawah tebu yang di sebelah sana yang deket tol situ, dulu kan sawah di situ tebu. Nah itu kalau anak-anak lokal situ memang mereka kayak gitu, makanya tahu gue istilah mandor segala macam namanya juga tahu yang terkenal. Nanti ada Pak ini gitu. Kalau situ narikin yang di truk itu cenderung tebu-tebu yang udah dipilih. Udah matang semuanya. Tapi kan mesti hati-hati. Pesan orang tua kalau narik kayak gitu, soalnya lancip kan ini, takutnya jelek gitu kan. Takutnya pas lampu merah mundur sedikit malah ke belakang. Iya, makanya nariknya pelan-pelan. Tarik yang paling gampang ya. Orang tua mengizinkan, Bi? Enggak, sebenarnya. Cuman kan mau orang gimana lagi. Begitu. Oknum lah begitu. Enggak, maksudnya gimana lagi. Yang penting selamat. Gue sendiri kebetulan gue nggak pernah narik. Nggak pernah. Tapi penadanya. Tapi dapet upeti kayak gitu kan. Oke, kayak gitu. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Kalau tadi ada bahasa-bahasa yang kasar, istilah-istilah yang kasar, bukan bermaksud apa-apa. Itu memang bagian dari cerita kayak gitu. Terima kasih banyak, siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.